Kembali lagi bersama saya Muhammad Sapik. Setelah membahas dengan jurnal 1 dan 2, saya akan membahas 2 jurnal lagi untuk pertemuan 12. Di sini pada mata kuliah forensik digital saya akan menjelaskan tentang jurnal, yaitu bagian forensik digital. Ada jurnal anti forensik sama jurnal terkait dengan pseudomai. Kita akan masuk pada pembahasan jurnal pseudomai terlebih dahulu. Ya. Alat pengumpulan informasi untuk subdomain serta pencacahan dan analisisnya. Jurnal ini memiliki pada bagian pendahuluan, lalu nanti akan dijelaskan tentang penelitian yang terkait, yaitu related works. Lalu di sini ada tools and method serta hasil analisis. Ini hasil analisisnya dan memberikan kesimpulan. Yang pertama, jurnal ini ditulis oleh Pak Rizky Akbar Ramadan dan 2 rekannya untuk meneliti bagaimana pseudomai itu memiliki efisiensi terhadap 3 pembandingnya, yaitu subfinder, sublister, sama pseudomai. Dan ini nanti akan saya jelaskan. Pada yang pertama, yaitu penelitian ini memberikan analisis terhadap serangan cyber security, yaitu pembandingnya itu Jepang dan Indonesia. Jadi pada tahun 2018 total serangan cyber attack itu ada 200 juta, dan ini menjadi bahan evaluasi untuk Indonesia sendiri, terutama yang bergelut pada cyber security, yaitu Kominfo. Seperti yang kita ketahui bahwa penyerangan ini sebenarnya maklum karena Indonesia itu belum melek terhadap keamanan jaringan. Ditambah lagi Indonesia itu memiliki minimnya minat untuk literasi, sehingga hal yang seperti ini tidak dihiraukan. Seperti yang kita lihat di sini ada analisis dari diagram, dari grafik. Pada Mejiro, yaitu ungu mengindikasikan Indonesia dan hijau mengindikasikan Jepang. Pada bagian DNS Disensis serta SNMP, ini yang paling besar di antara SSDP, RPC, NTP, dan MSDS itu sendiri. Pada informasi teknologi infrastrukturnya, testingnya ini melakukan ada 6 tipe, yaitu blind, double blind, gray box, double gray box, dan tandem serta reversal. Jadi pentest itu dengan blind and double blind itu tidak detail untuk di testing. Tidak seperti gray box, double gray box, tandem, dan reversal. Dan IST dan ISAF, yaitu ISAF itu International Information System Security Assessment Framework. Jadi ini kerangka kerja berbasis internasional, serta NIST itu sendiri. NIST di sini yang digunakan yaitu NIST 842. Terkait dengan penelitian, pada bagian ini itu ada overview-nya, yaitu ada 8 domain name registry service-nya, yaitu dari owner, sistem administrator, register, NIC-nya, serta payment contact, technical contact, ada visitor juga. Di sini NIST yang digunakan 842 memiliki metodologinya sendiri, yaitu planning, discovery, serta reporting. Lalu ada bagian attack, nanti balik lagi ke bagian discovery. Saat melakukan attack itu ada bagian reporting sama additional discovery.
Pada bagian Information System Security Assessment Framework itu ada 9 tahapan, yaitu pengumpulan informasi hingga nanti untuk covering track-nya itu sendiri. Di sini juga ada bash script. Jadi arsitektur pada bash itu sendiri masuk ke lexical analysis sama parsing untuk pemecahan serta diperluas dan masuk ke bagian command execution baru exit. Metodologi pada di dalam ini yang udah saya jelaskan tadi, ada aturan ISAF sama NIST. Di sini ISAF itu memiliki dua metode, yaitu pasif dan aktif. Jadi pasif dan aktif itu memiliki overview. Di sini ada API, library, OSINT. Sementara aktif itu memiliki native apps seperti brute force, word list, dan new method. Device yang digunakan untuk penelitian ini yaitu SROG keluaran tahun 2016 dengan seri GL553VD dengan Intel Core-nya itu i7 2,8 GHz sama 8 GB RAM. Software yang digunakan untuk testing ini VirtualBox dengan hostnya itu Windows 10. Sementara dalam VirtualBox itu menginstal Kali Linux untuk booting. Download dan upload itu mencapai 30 Mbps dan 7 Mbps. Dengan jadi pembanding yaitu Subfinder, Sublister, dan Sudomai. Memiliki resource pada Subfinder itu 25 dan mendapatkan subdomainnya 25. Sementara Sublister itu ada 11, resultnya 23. Sementara Sudomai ini ada 16, resultnya 49. Mendeteksi 25 resource dengan hasil subdomainnya itu ada 25. Sementara Sublister juga ada 11 dan hasil yang dipecahkan itu ada 23. Sementara Sudomai di sini memiliki agregat tertinggi yaitu pada 6 second, resource-nya 16 dan hasil yang dicari itu 49 subdomain. Ini hasil interface-nya. Dan kita memiliki kesimpulan bahwa Sudomai ini memiliki tools berupa open source yang tercepat di antara pencacahan yang ada 3 di sini tadi. Dengan fitur-fiturnya yaitu pemeriksaan subdomain yang aktif, HTTP status code transport information, mengkonversi subdomain ke IP resolver, scanning port dari IP resolvernya tadi, terus memeriksa takeover subdomain attack-nya tadi dari serangan-serangan yang ada di dalamnya. Kita masuk. Jadi pada jurnal ini dengan judul Anti-Forensic the Image Asymmetry Key and Single Layer Perceptron for Digital Data Security. Jadi di sini itu penulisnya yaitu D. Mualfa, J. Fatma, dan Rizky Akbar Ramadan. Kesimpulan. Jadi banyak tentang tindakan kriminal untuk sekarang ini, terutama pada data teknologi serta keamanannya. Melalui dari pengiriman email, website, dan komputer yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan itu sendiri. Jadi konsep forensik yang digunakan yaitu pemecahan pada steganografi. Dilihat pada gambar ini di tabel 1 yaitu ada 3 gambar. Lalu nanti memunculkan hasil public key, plain text data, hingga ciphertext-nya. Jadi pada basic teori yaitu ada kriptografi, image processing, nanti ada gray level co-occurrence matrix, perceptron, dan nanti forensik. Jadi perceptron itu sendiri untuk mengklasifikasi pola-pola tipe tertentu untuk pemecahan linear. Ini pada bagian neural network. Lalu pada bagian metodologinya itu
menggunakan single layer perceptron. Untuk data keamanan menggunakan key generation terdiri dari dua part atau dua bagian. Yang pertama artificial neural network, nanti akan dijelaskan menggunakan gray level co-occurrence metric. Jadi di sini pengirim itu menggunakan key generator untuk gambar atau angka-angka yang tersembunyi pada jumlah nodenya nanti dihitung menggunakan image blocks dan ekstraksi nilai pada gambarnya. Seperti yang dilihat di sini. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya sender A ini akan mengirimkan ke penerima B. Kalau misalnya ada selama pengiriman itu ada penerima yang tidak diketahui, pola dari key generatingnya nanti akan random sendiri. Dan itu untuk menyulitkan para penerima yang tidak bertanggung jawab di sini. Jadi pada kesimpulannya, pada angka yang pada public key menggunakan gambar dan backpropagation neural network, kesimpulannya itu ada 4, yaitu enkripsi berhasil dengan sukses, processing gunakan GLCM menghasilkan 8 sampai 10 dan itu hampir mencapai angka 100% akurasinya, dengan angka tersembunyi 15 sampai 30 cabang. Dimana deteksi pada pengolahan citranya pada image processing itu akurasinya rendah, itu 29,47%. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.